100 juta. Nona Jiang, kalau tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Haha. Tidak. Ternyata aku berada di dalam sebuah novel. Menjadi pemeran pendukung wanita yang jahat yang demi mendapatkan pemeran utama pria, Duan Yichen. Rela menghalalkan segala cara. Berniat mencelakai pemeran utama wanita dalam buku ini. Bahkan membuat orang-orang yang jahat padaku mati karena emosi. Dan pada akhirnya, mati dengan tragis. Wanita jahat itulah yang harus mati. Aku, Jiang Xiheng, tidak akan pernah sudi menjadi alat yang berakhir menyedihkan. Nasibku ada di tanganku sendiri. Jiang Xiheng, jangan pakai uang kotormu itu untuk menodai cintaku dan Shusue. Ayo pergi. Sudah memukul orang lalu mau pergi begitu saja, jangan mimpi. Tahan dia. Jiang Zihao, kau mau apa lagi? Orang yang berani memukulku belum lahir ke dunia ini. Hajar dia. Arg. Arg. Aduh. Uhuk. Ampun. Hentikan. Jangan pukul lagi. Tuan muda, Nyonya besar bertanya sebagai pangeran dari kalangan elit ibu kota. Mau sampai kapan Anda bermain, cosplay, jadi pengawal begini? Sudah 5 tahun. Tuan besar dan Nyonya besar terus menunggu kepulangan Anda. Untuk kembali ke keluarga dan mengakui leluhur. Sebentar lagi tunggu sampai si Heng selesai menikah, aku akan pulang. Bukan bermaksud lancang, Tuan muda. Nona Jiang ini kan sudah mau menikah. Tapi Anda masih belum berhasil mendapatkan hatinya. Menurut saya, itu semua karena Anda itu terlalu kaku dan tidak peka sebagai laki-laki. Mengejar wanita itu juga butuh sedikit trik, pura-pura lugu. Trik, pura-pura lugu. Trik si muka 2 nomor 1, pura-pura terluka demi simpati. Trik si muka 2 nomor 2. Putriku sudah pulang. Gimana ngobrolnya sama Yichen? Astaga, Nona besar, kenapa jadi begini penampilanmu? Ada apa ini? Siapa bajingan buta yang berani memukul putri kesayanganku? Duan Yichen, kamu. Yichen, mana mungkin dia? Yichen, kamu kenapa ini? Sudah kuduga, Nona besar nggak mungkin mau rugi. HMPH, nak, kalian lanjut ngobrol sana. Ayah mau cari kakekmu dulu. Nona Jiang Zihao, kamu murahan banget ya. Berani-beraninya suruh kacumu pukul aku. Kamu gak takut keluargaku tarik investasi? Hah? Cuma 100 miliar. Kurasa yang lebih butuh kontrak ini. Itu kamu deh. Nona Jiang, aku dan Kak Yichen saling mencintai dengan tulus. Kenapa sih kamu terus-terusan menghalangi kami? Lari ke depan tunangan orang dan bilang pelakor adalah cinta sejati. Otakmu kejepit pintu ya. Beraninya kamu menghinaku. Jiang Xiheng, aku peringatkan kamu. Kita berdua cuma nikah bisnis. Yang tidak dicintai, itulah pelakor yang sebenarnya. Nikah bisnis, aku nggak butuh. Biarpun aku nggak tahu dari mana asal uang keluargamu. Tapi keluargaku, dari ibuku. Sampai ibunya ibuku, memang sudah kaya raya dari dulu. Kalau bukan karena kakek yang maksa sampai ancam bunuh diri, aku nggak bakal sudi nikah sama orang bodoh sepertimu. Tapi karena seleramu memang sampah begini, kita batalkan saja pertunangan ini. Gak bisa. Kak Yichen Xiheng. Kamu dan Yichen itu pasangan yang serasi loh. Kenapa harus batalin nikah sih? Apalagi besok itu pesta pertunangannya. Kalau kamu batalin sekarang, apa nggak jadi bahan tertawaan orang? Iya, Xiheng. Pernikahan ini kan kamu yang memohon-mohon. Mana bisa dibatalkan begitu saja? Aduh, kakek. Kakek, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Kakek nggak apa-apa, kan? Kita harus segera ke rumah sakit. Xiheng, kesehatan kakek belakangan ini makin buruk. Kakek cuma mau cari seseorang yang bisa jaga kamu dengan baik buat gantiin kakek. Biar kakek bisa pergi dengan tenang. Aduh, kakek,
Aku bakal nikah kok. Puas. Udah, kakek jangan banyak ngomong dulu. Kita ke rumah sakit ya, hahaha. Kaget ya? Wah, darah palsu yang kakek beli kali ini ternyata mirip banget sama aslinya. Darah palsu, kakek. Kakek bohongin aku lagi. Hahaha, kakek. Cuma bercanda kok. Udah dong, jangan nambah kayak anak kecil gitu. Cepetan siap-siap buat acara tunangan besok. Duh, ibu tahu ini pasti salahnya Yi Chen kita. Dia yang gak tahu diri bikin si Heng marah. Biar ibu suruh dia minta maaf sekarang juga. Bukan gitu, Bu. Dia yang nyuruh orang buat pukulin aku. Masa malah aku yang disuruh minta maaf? Terus mau gimana lagi? Cucu kesayangan kakek tangannya sakit gak habis mukul orang. Sini kakek tiupin, hahaha. Pokoknya pernikahan ini, kamu harus tetap jalanin. Biarpun Jiang Si Heng itu agak sombong. Tapi seenggaknya dia itu pewaris keluarga Jiang. Lihat tuh betapa sayangnya Tuan Besar Jiang sama dia. Lihat kondisi keluarga kita sekarang. Kalau nggak ada pernikahan bisnis ini, kita udah tamat. Aku sama sekali gak suka sama si Heng. Orang yang aku cintai cuma Shusui. Bibi, ini semua salah saya. Latar belakang keluarga saya memang buruk. Tapi saya tulus mencintai Kak Yi Chen. Demi dia, saya bahkan rela mati. Cih, siapa yang butuh nyawamu? Nyawa miskin dan rendahan kayak kamu emangnya laku berapa duit? Aduh Ma, Shusui kan yatim piatu. Hidupnya udah cukup susah. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aduh, nikahi saja Jiang Si Heng dulu. Tunggu sampai kita dapatkan kerjasama dengan keluarga Jiang itu. Setelah itu, kalau kamu mau memelihara banyak wanita di rumah pun, ibu tidak akan melarangmu. Dengarkan ibu. Cepat sana bujuk dia. Si Heng, kenapa kamu sampai main tampar begitu? Bagaimana kalau tanganmu sakit? Si Yaoki. Cepat pesankan sepasang sarung tangan kulit buaya untuknya. Pastikan yang tebal, lembut, dan tidak melukai tangan, ya. Kalau aku membatalkan pertunangan sekarang, kakek pasti tidak akan setuju kalau aku tidak menikah dengan si bodoh itu. Tidak bisa. Aku harus cari cara supaya Duan Yi Chen sendiri yang membatalkan pertunangan. Bibi Huang, tolong bawakan jubah dan handuk mandiku ke dalam. No. Nona ini barangnya. Kenapa malah kamu? Zihao, hari ini aku terlalu impulsif. Jangan marah lagi, ya. Soal Shusui, aku selalu menganggapnya sebagai adik. Nona besar, jangan Jiang Si Heng. Sedang apa kalian? Kenapa ada suara pria di dalam? Kenapa lari? Duan Yi Chen itu paling gengsian. Kalau dia lihat aku bersama pria lain, dia pasti akan langsung membatalkan pertunangan. Apa aku jelek sekali? Kenapa masuk tapi tidak berani menatapku? Nona kecil, jangan Jiang Si Heng. Siapa di dalam? Buka pintunya, kalau tidak, aku masuk sendiri. Tentu saja dengan pria liar. Tunanganku, apa kamu mau masuk dan lihat? Presiden Jiang mana? Orangnya sudah pergi. Bukankah kamu cuma mau sama Lin Shusui? Kenapa sekarang malah cari perhatian di sini? Aku kira cinta kalian sekuat baja. Zihao, sudah kubilang. Hubungan aku dan Shusui itu bersih. Tadi itu suara siapa? Besok adalah pesta pertunangan kita berdua. Kamu tidak mungkin selingkuh di saat-saat genting begini, kan? Iya, aku selingkuh. Apa kamu mau bilang ke kakek untuk membatalkan pernikahan? Situasi keluarga kita sekarang. Kalau tidak ada pernikahan bisnis ini, kita benar-benar tamat. Siri, kamu sedang bercanda denganku, ya? Aku tidak bercanda. Ini buktinya. Tidak mungkin. Siri, ini kan hadiah pernikahan untukku. Itu aku, loh. Aku tahu hari ini kamu cemburu.
Makanya sekarang kamu sengaja memancing emosiku. Tidak apa-apa, kalaupun kamu benar-benar selingkuh. Aku tetap bisa memaafkanmu. Sungguh. Sudah malam. Aku turun dulu mau istirahat. Dasar penakut, larinya cepat sekali. Bikin rencanaku gagal total saja. Nona, saya bukan sengaja mau kabur. Saya juga tidak tahu kenapa. Tiba-tiba tubuh saya tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Apa jangan-jangan karena dia juga cuma karakter alat di novel ini. Jadi dipaksa kembali ke alur cerita. Kalau begitu, bukannya aku jadi mustahil mengubah akhir ceritaku. Nona sepertinya kurang senang, ya? Jurus Green Tea pertama. Aduh kak, sakit. Pura-pura terluka demi simpati. Coba saja, deh. Nona, Kenapa? tadi waktu memanjat jendela, tanganku tergores. Sakit sekali. Kenapa ceroboh sekali, sih, dasar bodoh. Nona, sudah malam. Nona harus tidur. Saya akan berjaga di luar. Aku tidak bisa tidur. Temani aku minum sebentar. Enak sekali. Udaranya jadi dingin. Harus jaga diri biar gak kedinginan. Bersamamu. Pengawal kecilku. Kamu naksir aku ya? Digoda dikit aja langsung panik. Huh. Ha. Kapan kamu mulai kerja di keluarga Jiang? Kok aku nggak tahu sih? Apa baru ada rekrutmen pegawai baru? Sebenarnya saya sudah di sini selama 5 tahun. Apa? Masa selama 5 tahun ini aku nggak pernah lihat cowok ganteng kayak kamu? Di mata Nona cuma ada tuan muda Duan. Mana mungkin Nona perhatikan saya? Waktu itu aku memang kena guna-guna. Mataku buta. Skenario ini benar-benar merusak hidup. Tidak apa-apa, Nona. Asalkan saya bisa terus menemani Nona. Melihat Nona bahagia saja, saya sudah sangat puas. Pengawal kecil ini setia banget sama aku. Ganteng lagi. Gimana kalau sandiwara ini kita jadiin beneran aja? Kalau sampai terjadi sesuatu antara aku dan dia, pasti aku nggak perlu nikah sama Duan Yichen lagi, kan? Nona, coba pikirkan. Malu ah. Nona, kamu. Ah ah ah.
Jadi cewek sok polos kadang menguntungkan juga. Sayangnya, besok aku harus menikah. Sepertinya sudah waktunya aku pergi. Besok, tolong siapkan kado yang mewah buatku. Atas nama keluarga Xie dari klan Jin, untuk Nona Besar Jiang. Selamat menempuh hidup baru. Pak Direktur Chang, lama tidak bertemu. Silakan lewat sini wah, benar-benar pasangan yang serasi. Kak Yi Chen. Bisa saja kamu ini. Gak apa-apa, walaupun aku gak bisa memberimu status resmi. Kamu tetap orang yang paling aku cintai. Asalkan di hati Kak Yi Chen ada aku. Menderita sedikit begini bukan masalah kok. Tuan Muda Duan dan Nona Besar Jiang memang pasangan yang ditakdirkan bersama. Iya, cowoknya ganteng, cueknya cantik. Benar-benar pasangan yang serasi banget. Silakan lewat sini ini bukan Nona Jiang. Nona Jiang belum datang tuh. Nona Jiang belum sampai. Sudah jam segini kok belum muncul juga. Dia pasti sadar reputasinya udah hancur. Takut kalah saing sama Xu Shui ya? Aduh, Kak Yi Chen, jangan ngomong gitu dong. Nona Jiang itu cuma agak sombong aja, tapi dia masih cinta banget sama kakak. Kayaknya yang reputasinya hancur itu kamu deh. Di satu sisi main gila sama cewek lain. Di sisi lain gak mau lepasin Nona Besar demi kekuasaan. Kamu apa katamu? Wanita kayak kamu ini. Sehelai rambut Nona pun gak sebanding. Lu cuma anjingnya Jiang Sihang. Punya hak apa lu ngatain gue? Pengawal. Cuma pengawal rendahan berani menggigit tuannya. Hah? Ini hadiah pernikahan buat gue, kan? Sialan. Kenapa malah lu? Bangsat, pengawal rendahan kayak lu. Berani-beraninya lu nikung gue. Hah? Kak Yi Chen, ayo hajar dia. Dasar anjing. Lu berani pukul gue. Arg. Dasar mesum. Kenapa semalam aku bisa ketiduran sih? Apa jangan-jangan aku dikenalikan sama alur cerita? Duh, gimana caranya biar pernikahan ini batal ya? Masa aku harus pasrah sama cerita ini? Terus nikah sama babi bodoh itu? Gawat, Nona Besar. Duan Yi Chen lagi berantem sama orang di tempat pertunangan. Berantem. Masalahnya jadi besar. Ini kan bikin malu keluarga Jiang sama keluarga Duan. Pernikahan ini pasti batal. Dasar mesum. Tapi kau tidak boleh bikin keributan di pernikahan orang dong. Cuma seorang pengawal rendahan berani menantangku. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Cepat minta maaf pada Xu Shui. Wanitamu. Jangan lupa ya, hari ini adalah hari pertunanganmu dengan Nona Besar. Dia itu cuma wanita simpanan, apa kau pantas? Kenapa? Minta dihajar. Belum puas? Ya. Seorang pengawal masih berani melawanku. Hah? Berani mengkhianati Nona Besar? Kau pantas mati. Kau menyukai Jiang Siheng, kan? Kalau kau tidak melepaskannya, tunggu sampai aku menikah dengan Jiang Siheng nanti. Begitu dapat foto pribadinya, akan kusebarkan ke publik. Berani kau? Coba saja kalau tidak percaya. Nah, begitu dong. Sekarang cepat minta maaf pada Xu Shui. Demi Sihang. Aku harus tahan. Nona Lin. Maaf, kau pikir cuma bilang maaf saja cukup. Aku mau kau berlutut dan minta maaf. Sujud dan akui kesalahanmu. Ada apa ini? Seorang pengawal malah menyinggung suami baru Nona Jiang. Katanya pengawal ini bertindak kurang ajar di depan umum. Terus ketahuan sama Tuan Muda Duan. Dasar anjing galak. Karena Jiang Siheng tidak becus mendidiknya, maka aku sebagai calon suaminya akan memberinya pelajaran yang pantas. Jangan keterlaluannya. Gu Xiaogui. Tunggu nanti malam saat malam pertamaku. Aku akan suruh sekumpulan preman masuk dan menghancurkannya sampai tak bersisa. Kau tidak takut aku laporkan pada Nona Besar. Kau cuma seorang pengawal. Mana mungkin Jiang Siheng percaya? Jiang Siheng yang memohon-mohon untuk menikah denganku, Duan Yi Chen. Kenapa Nona Besar bisa jatuh cinta pada bajingan sepertimu? Menyuruhmu berlutut saja. Susahnya minta ampun. Cepat ke sini. Hajar dia, pukul sampai babak belur. Pukul terus sampai dia mau berlutut. Pukul yang keras. Aku mau lihat sekeras apa tulangnya. Dia tidak akan mati, kan? Kejam sekali.
Nona muda Jiang datang. Astaga! Nona muda Jiang cantik sekali. Kalau Nona Jiang sudah datang, sepertinya pernikahan ini bakal batal. Kudengar Nona Jiang itu orangnya sangat sombong. Masa pesta pertunangannya hancur gara-gara satu pengawal. Wah, tamatlah riwayat pengawal itu. Bukan cuma sombong. Nona Jiang itu terkenal kejam. Siapapun yang berani cari masalah dengannya, pasti tidak akan selamat. Sedang apa kalian? Memangnya kau tidak lihat? Sayang. Aku sedang membantumu memberi pelajaran pada anjing liar tak tahu diri ini. Aku tidak percaya. Jiang Siheng yang begitu gengsian. Berani di depan banyak orang begini. Memutuskan hubungan denganku cuma demi seorang laki-laki simpanan. Lihatlah, dia cuma laki-laki murahan. Kau, hanyalah alat yang dipakai Jiang Siheng untuk memanas-manasiku. Saya sudah merusak pesta pertunangan yang Nona impikan. Wajar kalau Nona marah Nona. Hukum saja saya. Anjing tetaplah anjing. Jangan mimpi mau melawanku. Waduh, sadis sekali. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh orangku? Siapa yang izinkan kau menyentuhnya? Nyonya Kak Yichen. Kau tidak apa-apa. Nona muda membelaku. Kau berani memukulku. Kau ini kenapa sih? Nona Jiang, tenanglah dulu. Ini jelas-jelas. Memangnya kau punya hak bicara di sini. Tapi Kak Yichen, kalau kau tak mau kutampar lagi, kusarankan tutup mulutmu. Presiden Jiao, dasar kau murahan. Kau memukulku demi anjing ini. Kau tak takut aku batalkan pertunangan kita? Pernikahan ini dari awal memang tak berniat kulanjutkan. Apalagi hari ini kau memukul orangku. Itu sama saja dengan menampar wajah keluarga Jiang. Jadi sudah sepantasnya aku batalkan pernikahan ini. Siheng. Menantu sebaik Yichen ini, susah sekali dicari tandingannya. Kenapa malah mau batalkan pernikahan? Urusanku tak perlu merepotkan paman dan bibi. Ayahmu sedang dinas ke kantor cabang luar negeri. Baru akan kembali setelah tahun baru. Dia menitipkanmu padaku. Mana mungkin aku tidak khawatir. Lagi pula kakekmu sebentar lagi sampai. Kau mengacaukan pernikahan sampai seperti ini. Betapa sedihnya dia nanti. Kakek pasti akan mendukungku. Dari kecil sampai besar. Apapun yang tidak kusukai, kakek tak pernah menentang. Pernikahan hari ini pasti akan kubatalkan. Jiang Siheng, sikap manjamu itu harus ada batasnya. Semua tokoh penting kota Jing ada di sini hari ini. Kalau kau batalkan pernikahan sekarang, apa kau mau membuat keluarga Duan kami jadi bahan tertawaan satu kota? Bukankah keluarga Duan kalian itu memang lelucon? Jiang Siheng, kau yang memohon padaku untuk menikahimu di seluruh kota Jing. Siapa yang tidak tahu kau itu wanita iblis yang terkenal? Coba tanya hadirin sekalian. Selain aku, mana ada pria lain yang berani menginginkanmu? Siapa bilang tidak ada yang mau menikahi Nona? Saya bersedia menikahimu. Hahaha. Zheng Zihao, kau dengar tidak? Pengawalmu ini. Dia bilang dia mau menikahimu. Kakak, sebaiknya kau lebih lembut sedikit. Kalau tidak, tidak ada laki-laki yang berani menikahimu. Cuma dia satu-satunya. Itu pun cuma seorang pengawal kecil yang rendahan. Memangnya diinginkan oleh laki-laki. Adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi benar juga sih. Dengan otak sepertimu, lebih baik cepat cari laki-laki dan menikah saja. Nona Jiang, orang dari keluarga Xie datang. Keluarga Xie yang disebut sebagai keajaiban satu abad itu. Keluarga Xie, konglomerat legendaris itu. Keluarga Xie itu keluarga terpandang dan besar. Mereka selalu sangat misterius. Tidak pernah bergaul dengan keluarga besar lainnya. Kenapa tiba-tiba muncul? Nona Jiang, Tuan Muda Duan. Tuan Muda Besar keluarga Xie kami. Mendengar kabar pernikahan kalian berdua. Secara khusus mengirimkan hadiah istimewa ini. Semoga kalian berdua langgeng abadi. Dan sehati sejiwa selamanya. Sampaikan terima kasihku padanya. Sebelum pernikahan, aku sudah kirim undangan ke Tuan Besar Xie. Tapi beliau tidak bisa datang. Makanya beliau memberikan hadiah mewah ini. Sudah kuduga, kan? Jiang Siheng itu sombong dan angkuh. Mana mungkin kenal dengan keluarga Xie. Sedangkan Tuan Muda Duan itu berwibawa dan bersih. Juga bintang baru di dunia bisnis. Wajar saja kalau mendapat perhatian dari keluarga Xie. Jiang Siheng, kau lihat tidak? Pendukung di belakangku ini keluarga Xie. Kau masih mau membatalkan pertunangan denganku? Aku tidak peduli siapa di belakangmu. Pernikahan ini pasti aku batalkan. Xie Yanxing,
Tadi kau bilang bersedia menikahiku. Tuan muda, Anda. Kau panggil dia apa? Aku pasti salah dengar. Pengawal rendahan. Mana mungkin keluarga Xie? Tuan muda. Siapa yang bikin cucu kesayanganku cemberut? Kakek. Ada apa ini? Pernikahan yang harusnya indah malah jadi kacau begini. Kakek Jiang Xiheng mau membatalkan pertunangan denganku. Dan kau malah mau nikah sama pengawal ini. Tampangnya memang lumayan, tapi apa gunanya cuma modal tampang? Apa pantas bersanding dengan nona besar? Xiheng, apa kau benar-benar menyukainya? Dia mana mungkin menyukainya? Dia cuma pakai cowok cantik ini buat memanas-manasiku. Demi mendapatkan hatiku kembali, kan? Kau benar-benar sudah putus urat malumu. Setengahnya tak tahu malu. Setengahnya lagi muka tembok. Cucu kita suka pria macam apa? Apa perlu pakai trik segala? Xiheng itu. Aku melihatnya tumbuh besar dari kecil. Walaupun agak keras kepala. Tapi tata kramanya lumayan. Kalian berdua itu pasangan yang paling pas. Kakek. Dia sudah lama selingkuh sama Lin Shusui itu. Kalau aku nikah sama dia, bisa-bisa aku sengsara seumur hidup. Kok bisa ada kejadian begini? Tanda lahir ini cuma dimiliki cucuku. Katanya dia anak yatim piatu. Jangan-jangan. Kakek, kakek. Kok kakek bercanda begitu lagi sih? Ah, kakek. Kanker stadium akhir. Jadi batuk darah kakek selama ini itu beneran. Kakek, ayo kita ke rumah sakit. Sayang kesehatan kakek belakangan ini memburuk. Kakek cuma mau cari orang buat jagain kamu. Kakek takut bikin kamu khawatir. Ternyata cuma pura-pura mau nakutin aku. Kok aku bisa nggak sadar? Ya, apa aku memang nggak bisa lari dari takdir klise kayak di novel? Ujung-ujungnya orang bakal meninggal juga. Akhirnya kakek sadar. Kakek sudah nggak apa-apa kok. Lihat tuh, nangis sampai cemong begini mukanya. Hari ini kakek sukses lagi ngerjain kamu, kan? Kakek dokter sudah cerita semuanya sama aku. Kakek sebenarnya sudah lama tahu penyakit kakek, kan? Kenapa kakek rahasiain ini dari aku? Kakek cuma mau lihat kamu menikah dengan bahagia. Mamamu meninggal terlalu cepat. Cuma ninggalin kamu sebatang kara. Kalau kakek pergi nanti, gimana kamu bisa urus grup Jiang yang sebesar itu sendirian? Kakek tenang saja. Grup Jiang itu hasil jerih payah kakek dan mama. Aku pasti bakal jaga perusahaan itu baik-baik. Terus soal penyakit kakek, aku pasti cari dokter yang bisa sembuhin kakek. Kakek tahu betul kondisi badan kakek sendiri. Biarpun kali ini sembuh. Waktu kakek buat nemenin kamu juga sudah gak banyak lagi. Dulu kakek pikir Yichen itu anak baik karena kakek lihat dia tumbuh besar. Kakek pikir dia pantas jadi pendamping hidupmu. Sekarang kakek baru sadar. Ternyata dia bukan laki-laki yang baik. Kemarin kamu bilang kamu suka sama pengawal kecil ini, nah? Kamu sendiri gimana? Kamu suka sama Xiheng, cucu saya. Saya menyukai nona muda. Apapun yang terjadi nanti, saya akan selalu mendampingi nona. Tidak akan pernah meninggalkan nona bagus. Saya titipkan Xiheng padamu. Kamu harus jaga dan perlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, jadi hantu pun saya bakal kejar kamu. Kakek ngomong apa, sih? Kakek harus fokus berobat sampai sembuh. Kakek harus lihat aku nikah dan punya anak. Kakek harus bertahan sampai hari itu tiba. Anak kamu nanti pasti cantik sekali. Sudah malam, kalian pulanglah istirahat. Kakek juga mau istirahat sebentar. Iya, kakek. Kalau begitu, besok aku akan datang menjengukmu lagi. Tenang saja, saya pasti akan menjaga nona besar dengan baik. Ayah, pengawal kecil itu tidak punya kekuasaan ataupun pengaruh. Bagaimana bisa ayah menikahkan Xiheng dengannya? Benar itu, yah. Di belakang Yichen itu ada keluarga Duan yang kuat. Sangat sepadan dan setara dengan Xiheng. Pengawal kecil ini cuma orang rendahan yang hina. Apa maksudmu hina atau tidak? Masih saja membeda-bedakan derajat orang. Menurutku kamulah yang hina. Soal uang dan kekuasaan, orang tua ini punya segalanya. Yang penting Xiheng suka, itu sudah cukup. Batalkan saja pertunangan Xiheng dengan keluarga Duan. Ayah. Aku kira kalian datang untuk menjengukku. Ternyata malah datang bikin kesal saja. Pulanglah sana, aku mau istirahat haduh.
Dasar pikun, ayo jalan. Masa? Kita benar-benar harus diam saja melihat harta keluarga Jiang jatuh ke tangan pengawal rendahan itu. Tenang saja, orang tua itu sudah sakit parah. Waktunya mungkin tidak lama lagi. Cuma seorang Jiang Si Heng kecil. Memangnya dia bisa bikin masalah apa? Ngomong-ngomong, di pesta tadi, aku melihat tanda lahir di lengan Lin Shuswei. Persis sama dengan milik Nanan kita. Nanan sudah hilang bertahun-tahun. Sama sekali tidak ada kabar beritanya. Kalau itu benar-benar dia. Aku akan pergi memeriksanya sekarang juga. Segera panggil dokter-dokter paling terkenal di dunia. Harus sembuhkan Tuan Besar Jiang sampai pulih. Selain itu, karena Tuan Besar Jiang sedang kritis. Terlalu banyak orang yang mengincar keluarga Jiang. Tempatkan lebih banyak orang di luar kamar rumah sakit dan kediaman Jiang. Baik, ngomong-ngomong, Tuan Muda, kami menangkap sekelompok orang lagi yang menyamar jadi pengasuh dan koki. Mereka menyusup di sekitar Nona. Cara mereka makin sadis. Bahkan berniat menaruh racun di makanan Nona. Apa perlu diputus urat tangan dan kakinya lalu dibuang ke kandang ular? Jangan biarkan mereka mati. Mati terlalu enak buat mereka. Jadi, mulai sekarang ada saya di sini. Saya tidak akan membiarkan Nona ditindas orang lagi. Oh, Nona, Anda sudah bangun. jadi kamu menjagaku semalaman. Benar, saya lihat tidur Nona kurang nyenyak. Jadi, ya begitulah. Kalau begitu kamu istirahatlah dulu. Aku mau ke rumah sakit menjenguk kakek. Nona. Tuan Besar sudah pergi ke luar negeri. Hah? Apa? Kemarin saya menghubungi dokter di luar negeri. Dan juga ahli pengobatan tradisional dalam negeri. Mereka melakukan konsultasi untuk Tuan Besar. Katanya peluang kesembuhan Tuan Besar 80%. Saya sudah berdiskusi dengan Tuan Besar. Tuan Besar setuju untuk segera berobat ke luar negeri. Itu bagus sekali. Tapi, bagaimana caramu menghubungi dokter-dokter itu? Saya tentu saja memanfaatkan koneksi keluarga Jiang. Tuan Besar secara khusus berpesan pada saya. Meminta saya menjaga Nona dengan baik. Terima kasih, ya. Tapi... Xianxing, kenapa kamu begitu baik padaku? Nona Besar. Apa Nona ingat pertemuan pertama kita? 8 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih pengemis kecil di daerah kumuh. Musim dingin tahun itu. Saya keluar mencari makan untuk anak-anak panti asuhan. Saat hampir mati kedinginan di jalan, saya bertemu dengan Nona. Nona, di depan itu daerah kumuh. Musim dingin ini terlalu dingin. Banyak orang yang meninggal di sana. Bawa dia ke rumah sakit. Lalu berikan donasi anonim untuk daerah kumuh ini. Sumbangkan logistik, pastikan mereka bisa melewati musim dingin ini. Baik. Sepasang tangan. Waktu itu aku memang benar menyelamatkan orang-orang itu. Tapi aku juga yang bayar banyak berita trending tentang grup Jiao Bramal. Itu cuma biar si brengsek Duan Yichen itu mikir kalau aku ini orang baik, nggak nyangka. Jadi kamu mau balas budi, makanya tetap ada di sisiku. Awalnya memang benar buat balas budi. Tapi lama-lama aku sadar. Sepertinya aku sudah jatuh cinta sama Nona. Nona Besar, tenang saja. Apapun yang terjadi. Apapun kata orang. Aku akan selalu menemani Nona di sini.
Makasih ya, Yansing. Semuanya bakal baik-baik saja. Nona, ada masalah di perusahaan. Nona besar siong-siong. Itu Presdir Jiang. Sebastian, ini rapat internal perusahaan. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kamu tunggu aku di pintu saja ya. Baik, Nona. Presdir, kami sudah dapat infonya. Tujuan Jiang Tianyo kali ini adalah merebut kekuasaan Nona Jiang dan memaksa Nona Jiang menyerahkan perusahaan. Apa kami perlu bersiap-siap sekarang? Kalau mereka berani menyentuh dia sedikit saja, aku pastikan mereka bayar dengan nyawa. Kenapa kamu ada di sini juga? Kamu gak nonton berita ya? Shusui itu putriku yang sudah lama hilang. Dia juga darah daging keluarga Jiang. Kakak, inilah yang disebut aura tokoh utama. Ziheng, maaf ya. Kamu telat sih. Sudah gak ada kursi buatmu. Heh, Dasar Jiang Zihao ini. kamu gila ya? Aduh, nah, sekarang kan ada kursi buatku. Kakak, kamu nggak sopan banget sih. Ayah, bagaimanapun dia itu lebih tua darimu. Diam kau, dasar sok suci. Berani-beraninya kamu maki Shusui. Shusui juga adalah nona besar keluarga Jiang. Pewaris keluarga Jiang bukan hanya kau seorang. Hari ini aku menyuruhmu datang. Tujuannya adalah agar kau menyerahkan saham perusahaan. Kakek bahkan belum meninggal. Tapi kalian sudah buru-buru mau merebut perusahaan. Merebut? Sejak Tuan Besar jatuh sakit. Harga saham terus anjlok. Harus ada seseorang yang maju untuk memimpin situasi, kan? Kami semua sudah merundingkannya. Hari ini, tanda tangani saja kontrak pengalihan saham ini dengan patuh. Di mata orang luar, kau tetap nona besar keluarga Jiang. Paman mengancamku. Mengancam, Paman. Hanya bantu mengelola perusahaan untukmu saja. Kakak, lebih baik kakak tanda tangan saja. Lagi pula kakak tidak mengerti apa-apa. Soal manajemen perusahaan, cepat atau lambat pasti akan hancur. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengatur-ngatur di sini. Jiang Ziheng, jangan mentang-mentang kau dibesarkan di keluarga Jiang sejak kecil. Kau merasa segalanya lebih hebat daripada Shusui. Biarpun Shusui sempat hilang selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah menelantarkan pendidikannya. Dia selalu berprestasi dan berkelakuan baik. Sebenarnya saat aku kuliah sarjana dan pasca sarjana, aku mengambil jurusan yang berhubungan dengan keuangan. Bahkan setiap tahun aku selalu jadi juara 1 di jurusan. Jadi soal mengelola perusahaan, tentu aku lebih paham sedikit daripada kakak. Kakak, kan seharian kerjanya cuma main mengekor di belakang kakak-kakak cowok. Mana sempat belajar? Nona kedua Jiang memang lebih unggul daripada nona besar. Tenang, rendah hati, dan rajin belajar. Benar-benar terpelajar dan sopan. Dibandingkan dengan Jiang Ziheng, nona besar yang sudah hidup di keluarga Jiang selama lebih dari 20 tahun ini. Dia memang lebih punya aura seorang nona. Ziheng, akhirnya kau sadar kalau kau kalah hebat dari adikmu. Hah? Sudah kubilang, aku paling benci diancam. Paman memang sudah paham sifatmu. Biarpun kau merobek yang satu itu. Aku masih punya salinannya di sini. Ya. Pokoknya hari ini dia harus tanda tangani kontrak ini, bagaimanapun caranya. Kalau tidak, grup Jiang bakal tamat riwayatnya. Kau pikir kau siapa? Hah? Berani-beraninya menyentuhku. Singkirkan tangan kotor kalian. Cepat paksa dia cap jempol, sekarang. Kau mau apa? Cuma pengawal kecil berani ikut campur urusan internal grup Jiang. Dasar tidak tahu diri, masih berani mengancam nona besar. Biarpun hari ini dia tidak cap jempol di sini.
dia tetap tidak akan bisa mempertahankan perusahaan. Coba tanya para direksi yang hadir di sini. Siapa yang masih percaya padamu? Kalau ditambah proyek dari keluarga Xie, apa itu cukup? Bagaimana kau tahu keluarga Xie masih punya proyek yang ditenderkan? Kalau Jiang Xiheng bisa dapatkan proyek ini, dan kembali menduduki kursi komisaris utama, aku sih tidak keberatan. Mana mungkin dia bisa dapat proyek keluarga Xie? Reputasi Jiang Xiheng di luar sana itu cuma sampah tidak berguna. Dasar penjilat, begini saja, ayo kita taruhan. Siapapun yang berhasil mendapatkan proyek ini, dialah yang jadi komisaris utama grup Jiang yang baru sepakat. Proyek keluarga Xie. Bukankah itu artinya Nona Jiang sudah pasti menang? Yang kalah harus dapat hukuman juga, kan? Kalau Xu Sui kalah, aku dan Xu Sui akan mengundurkan diri secara sukarela. Kalau kau kalah, nasibmu juga sama. Pak. Tidak apa-apa. Kita pegang janjinya. Pak, kenapa Papa berani ambil taruhan sebesar ini? Bagaimana kalau aku gagal dapat proyek keluarga Xie? Kita kan? Tidak usah khawatir. Papa sudah suruh Yi Chen menemui kepala keluarga Xie. Waktu pesta pertunangan kemarin, kepala keluarga Xie memberi Yi Chen hadiah yang sangat mewah. Hanya dengan mengandalkan hubungan itu, masa proyek sekecil itu bisa menyulitkan kita. Hahaha, Papa. Pemikiran Papa memang sangat matang. Halo. Apa? Dia sudah diusir sama Xie Qiao. Kamu bilang apa tadi? Nona Jiang dan anak keluarga Duan itu sudah membatalkan pertunangan. Iya, benar. Kalau bukan gara-gara anak keluarga Duan tadi datang memohon, aku tidak bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus, Yan Xing. Dia juga sudah diakui sama Tuan Besar Jiang. Anak bodohku ini akhirnya sadar juga. Besok kita adakan pesta pertunangan. Aku mau semua orang di kota Jing tahu bahwa si Heng adalah menantuku. Tuan, Nyonya. Keluarga Xie mau mengadakan pesta pertunangan. Mereka sudah mengirimkan undangannya. Katanya keluarga Xie sangat mementingkan perjodohan ini. Mereka minta Nona Jiang bersiap-siap dengan baik. Minta Nona Jiang siap-siap. Apa ini maksudnya mau menikah dengan Jiang Si Heng? Astaga. Kamu ini bodoh, ya? Kabar Jiang Xiheng menikah sama pengawal gembel itu. Satu kota Jing juga sudah tahu. Gak mungkin keluarga Xie mau rebutan orang cuma demi pengawal rendahan. Menurutku mereka pasti naksir sama Xu Sui kita. Nah, itu baru masuk akal. Berita kepulangan putri kesayangan kita baru saja diumumkan. Kabar perjodohan keluarga Xie langsung datang menyusul. Ini sih jelas mereka naksir Xu Sui kita, kan? Tapi Bu, aku sukanya sama Kak Yi Chen. Putriku sayang. Kalau si Duan itu benar-benar cinta sama kamu, mana mungkin dia tega menikahi wanita lain tanpa memikirkan perasaanmu? Kamu harus ingat, janji dan ketulusan pria itu hal yang paling tidak bisa dipegang. Cuma kekuasaan di tanganlah yang paling penting. Lagi pula Xu Sui, waktu itu Jiang Si Heng sudah menghinamu pakai uang. Menginjak-injak harga dirimu. Malah bilang kamu itu wanita simpanan. Bahkan Nyonya Duan itu juga meremehkanmu. Apa kamu tidak mau memanfaatkan keluarga Xie buat balas dendam? Jiang Xiheng, sekarang aku mau lihat apa modalmu buat melawan kami. Nona. Saya mau urus sesuatu dulu. Saya akan segera kembali. Bahaya kalau Nona sampai tahu identitas asliku. Mungkin dia bakal marah. Tapi sekarang, aku harus jujur. Keluarga Xie ini memang keluarga besar yang sudah berjaya ratusan tahun. Bahkan ruang pestanya saja semewah ini. Astaga, ini kan pertama kalinya keluarga Xie mengadakan pesta besar-besaran secara terbuka begini. Kelihatan sekali mereka sangat menghargai calon menantunya. Benar sekali. Entah putri keluarga mana yang begitu beruntung. Hei, Nona. Kursi itu disiapkan untuk calon menantu keluarga Xie. Jangan sampai salah duduk. Ya, betul itu. Yang bertunangan dengan keluarga Xie adalah putriku, Jiang Shuing. Kaulah satu-satunya jalan bagiku. Menggenggam satu tangan. Oh, keponakanku tersayang. Kenapa kamu ada di sini juga? Kamu juga mau mengemis proyek tender ke keluarga Xie di pesta ini? Kak, sayang sekali, sebentar lagi aku akan jadi menantu keluarga Xie. Proyek ini rasanya. Tapi tenang saja, bagaimanapun, kamu kan kakakku. Nanti aku minta tunanganku untuk memberimu sesuap nasi. Benar itu. Asalkan kamu mau berlutut dan minta maaf pada Xu Sui.
Mencarikanmu pekerjaan yang aman. Seharusnya bukan masalah sulit. Lagi pula kamu kan cuma modal tampang. Para klien itu pasti bakal sangat menyukaimu. Dasar gila, Jiang Xiheng. Apa yang kau sombongkan? Percaya tidak, aku bisa panggil orang untuk menyeretmu keluar. Karena Lin Shusui dan Duan Yichen adalah pemeran utama dunia ini. Maka, biarkan aku melihat, apakah cinta mereka berdua benar-benar semakin dalam. Lin Shusui, kau mau menikah dengan orang lain. Lalu bagaimana dengan Duan Yichen? Seingatku, hubungan kalian sangat mesra. Aku Shusui. Shusui. Shusui, apa benar yang dia katakan? Itu Kak Yichen. Aku akan segera menikah dengan tuan muda pewaris keluarga Xie. Kamu bohong padaku, kan? Dulu saat kamu tidak punya apa-apa. Bahkan saat ditawari banyak uang agar kamu meninggalkanku. Kamu sama sekali tidak goyah. Kenapa sekarang kamu begitu mudah menikah dengan orang lain? Kak Yichen, kau menyakitiku. Kak Yichen, dulu aku percaya cinta sejati itu tak terkalahkan. Percaya bahwa hidup hanya dengan modal cinta pun cukup. Demi kakak, aku mengorbankan segalanya. Tapi kakak sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Dan memilih menikah dengan wanita lain, kan? Saat itu aku punya alasan yang sulit. Sekarang status keluarga kita sudah setara. Ibuku juga sudah setuju kita bersama. Jangan menikah dengan orang lain. Menikahlah denganku, ya. Kak Yichen, keputusanku sudah bulat. Tidak perlu bicara lagi. Ternyata yang disebut cinta sejati hanya sebatas ini. Karena alur cerita tokoh utama novel bisa berubah. Maka akhir ceritaku juga pasti bisa berubah. Xiangxi. Apa yang kau sombongkan? Kau tidak benar-benar berpikir pengawal kecil itu mencintaimu, kan? Dia pasti hanya mengincar statusmu. Siapa bilang aku memandang statusnya? Siapa bilang yang ku cari darinya adalah status? Aku tidak percaya jika Jiang Xiheng tidak punya apa-apa. Kau akan tetap mencintainya. Dia cuma pengawal kecil. Aku akan segera menjadi menantu keluarga Xie. Keluarga Xie dan kedua keluarga besar itu akan berada dalam genggamanku. Sedangkan kakakku yang baik ini akan berakhir tragis tanpa memiliki apa-apa. Tapi, kalau kau mau jadi pengawalku, aku bersedia membayarmu 10 kali lipat dari gajimu sekarang. Bahkan jika Anda memberi 100 atau 1000 kali lipat. Saya tidak mungkin mengkhianati Nona. Bagus, kalau kau tidak mau juga tidak apa-apa. Tunggu sampai aku jadi Nyonya Xie. Aku pastikan kau dan kakakku yang baik ini tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Seumur hidupmu, kau cuma pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Kok aku tidak tahu kalau calon tunanganku itu kamu? Maksudmu, kau ini tuan muda keluarga Xie, yang benar saja. Cih. Apa kau pikir mentang-mentang pindah kerja ke keluarga Xie, kau bisa menganggap dirimu tuan muda keluarga Xie sungguhan? Sudah 5 tahun. Siapa yang tidak tahu kalau kau itu cuma anjingnya Jiang Xiheng? Pengawal rendahan, saranku mending kau cepat kabur sana. Orang-orang keluarga Xie sebentar lagi datang. Mereka tidak akan mengampunimu. Kulihat siapa yang berani menyentuh kami. Kami ini sekarang kerabat keluarga Xie. Kau bahkan tidak akan bisa melindungi pengawal kecil ini. Pengawal, hajar dia sampai lumpuh. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Nyonya Xie, Tuan Besar Xie. Ternyata Anda jauh lebih hebat dari rumor yang beredar. Ada apa ini? Ini keponakan saya yang tidak tahu diuntung dan pengawalnya. Pengawal sialan ini malah mengaku-ngaku kalau dia tuan muda keluarga Xie. Cih. Benar-benar cari mati. Menurutku yang cari mati itu kau. Berani-beraninya kau bilang putraku rendahan. Apa? Putra Anda? Pengawal bau ini ternyata benar-benar tuan muda keluarga Xie. Kau bilang siapa yang bau? Kau yang bau? Tiap hari buang kotoran sembarangan. Haha, besan. Kami benar-benar tidak tahu diri. Nak, tolong maafkan Bibi ya. Bibi minta maaf padamu. Yang harusnya kau minta maaf itu Nona besar. Xiheng, maafkan Bibi. Besan, saya sudah minta maaf pada kedua anak ini. Sekarang mari kita bicara soal pernikahan anak-anak kita. Siapa juga yang sudi jadi besanmu? Loh, ini kan putri saya. Shusui kan putri saya, tentu saja kita berbesan. Siapa yang mau menikahi putrimu? Yansing kami ini mau menikahi Xiheng. Apa? Jiang Xiheng. Besan, Anda tidak tahu saja. Jiang Xiheng ini orangnya sombong dan suka menindas. Hatinya kejam dan tidak punya belas kasihan. Dia terkenal sebagai wanita iblis di mana-mana. Kalau dia sampai menikah masuk ke keluarga Xie, keluarga Xie tidak akan pernah tenang selamanya. Kamu sebagai bibinya Xiheng, begitukah caramu memperlakukan keponakanmu sendiri? Kamu sebagai bibinya Xiheng,
Apakah begini caramu memperlakukan keponakanmu? Nyonya, semua yang dikatakan ini fakta. Kakak itu orangnya dingin dan tidak tahu terima kasih. Bahkan keluarga sendiri tidak diakui. Selama bertahun-tahun ini, sudah berapa banyak penderitaan yang Tuan Muda Xie alami karena mengikuti kakak? Saya yang paling tahu sifat nona besar. Tuan Muda Xie sudah bersama Si Heng selama 5 tahun. Dia yang seharusnya paling tahu. Di mata saya, nona besar itu lembut dan baik hati. Cantik dan juga tangguh. Hah? Apa? Yang kamu bicarakan itu benar-benar Jiang Si Heng. Sepertinya tuan muda keluarga Xie ini juga sudah jadi bucin parah. Nona kedua benar-benar sudah tidak punya harapan. Si Heng, Yansing kami sudah memendam rasa padamu sejak lama. Meskipun kakekmu sudah merestui Yansing, tapi tante masih ingin bertanya satu hal padamu. Apa kamu bersedia hidup bersama Yansing? Dan setuju menikah dengan Yansing? Aku sudah menduga identitas Yansing tidak sederhana. Tapi tidak menyangka dia ternyata putra mahkota keluarga Xie. Tapi, kakek masih dalam pengobatan. Urusan perusahaan mungkin. Nyonya, saya bersedia. Nona. Selama bertahun-tahun ini, akhirnya aku berhasil menunggumu. Bagus sekali. Baik, hari ini saya umumkan. Si Heng adalah menantu keluarga Xie kami. Siapapun yang berani menindas Si Heng, berarti melawan keluarga Xie kami. Bu, bagaimana dengan proyek jangka panjang keluarga kita itu? Itu masalah kecil, menantu kesayanganku. Bahkan kalau kamu mau seluruh grup Xie pun, tidak masalah. Gawat, gawat. Si Heng sayang, tante sudah siapkan sedikit hadiah kecil buat kamu. Sini. Satu unit kapal pesiar Putri Victoria. Semoga Nona Jiang lancar dalam segala hal. Ya ampun. Harga lelang kapal pesiar ini waktu itu sampai 5 miliar, loh. Sepasang mangkuk emas motif bunga teratai dan bebek Mandarin dari dinasti Tang. Semoga kedua mempelai langgeng sampai tua. Ini kan barang antik asli dari zaman dinasti Tang. Punya uang pun belum tentu bisa beli. Hak kepemilikan seluruh kawasan bisnis utama di kota Jing. Ya Tuhan, tanah di kota Jing itu harganya selangit. Tempat di mana toilet saja harus dilelang. Ternyata seluruh kawasan bisnis itu diberikan padanya. Kontrak seumur hidup dengan desainer top dunia. 18.888 hak paten milik grup Xie. Wah, grup Xie memang beda levelnya. Si Heng, ini pertama kalinya tante ketemu kamu. Tante juga nggak tahu apa yang kamu suka. Jadi tante cuma siapkan hadiah pertemuan seadanya saja. Kalau soal yang lainnya, nanti tante kasih pelan-pelannya. Grup Xie memang luar biasa. Hadiah pertemuannya saja semewah ini. Terima kasih, tante. Kalau mau terima kasih, berterima kasihlah sama Yansing. Anak itu takut banget kalau kamu diganggu orang. Semua hadiah ini dia yang pilih khusus buat kamu. Tujuannya cuma satu, biar kamu punya dukungan kuat. Si Heng, kalau begitu malam ini menginap saja ya. Oh, tante ibuku. Kamu nggak tahu. 5 tahun lalu, kami susah payah menemukan Yan King kembali. Demi kamu. Dia bahkan nggak pernah tidur di rumah semalam pun. Tolong bantu tante ya. Baiklah. Bagus sekali, Chen Si Heng. Aku nggak terima. Semua ini seharusnya jadi milikku. Nona muda, saya. Kamu sudah ikut aku selama 5 tahun. Kamu harusnya tahu apa yang paling aku benci. Nona paling benci kalau dibohongi. Tapi, Aku ngerti. Wah, mentang-mentang tuan muda. Pasti sudah bosan hidup enak. Jadi pengen iseng main-main. Cosplay jadi orang susah biar hidupnya lebih berwarna, kan? bukan begitu. Nona, cintaku ini tulus sama kamu. Aku cuma pengen terus ada di sisimu. Makanya aku terpaksa merahasiakan ini. Waduh, gawat, Nona kayaknya beneran marah nih. Trik cari simpati nomor 2, nangis. Jangan malu buat nangis. Air mata cowok itu kelemahan cewek. Coba aja deh. Huhuhu Nona sayang Nona. Nona manis Nona. Kamu boleh pukul aku. Boleh maki-maki aku. Tapi tolong jangan diamin aku kayak gini. Aku mohon banget, ya, please.
Kalau kamu mau aku maafin, boleh juga sih. Wah, gak nyangka saran asisten Lin beneran mempan. Tapi, wow. Besok pagi pas aku bangun, aku harus makan sarapan dari kedai di timur kota itu. Siap, laksanakan. Yesian. Maksudku kan besok pagi. Ini kan udah tengah malam. Kamu beneran mau nyetir semalaman? Kakek, gimana kabarnya? Operasinya lancar, kan? Kakek harus sehat dong, kan masih nungguin mau gendong Cicit. Pasti lancar dong. Dokter bilang, sebulan lagi kakek udah boleh pulang ke tanah air. Syukurlah kalau gitu, kek. Untung nasib kakek tidak berakhir buruk seperti takdir aslinya. Xiaoxi dan kakek sekarang aman. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Oh ya, kakek baru tahu hari ini kalau bocah itu ternyata tuan muda dari keluarga Xie. Gimana menurutmu? Setelah identitas aslinya kembali, gimana sikapnya ke kamu? Dia baik banget kok. Kalau gitu kakek lega dengarnya. Tunggu kakek pulang nanti, biar kakek uji dia baik-baik. Kalau nggak gitu, mana mungkin kakek tenang nyerahin kamu ke dia. Udah dulu ya. Dokter udah nyuruh periksa nih. Tunggu kakek pulang ya. Kakek janji. Haha. Chengdu kan jaraknya 100 km lebih dari sini. Kok kamu bisa secepat ini sampainya? Aku tahu kamu suka makan. Makanya dari jauh-jauh hari, semua jajanan kesukaanmu. Toko-tokonya udah aku kumpulin jadi satu. Kue kurma dari kota timur. Mapo tofu dari kota barat. Sama asinan dari kota selatan. Gak nyangka ternyata malah nyelamatin aku sendiri. Hei. Enak gak? Lumayan niat juga usahamu. Ya udah deh aku maafin. Yansing. Kamu ngapain sih? Maaf ya, Tuan Putri. Hari ini aku yang salah. Bisa-bisanya aku gak sadar kakimu lecet. Yi Cheng, tunggu aku dong. Kakiku sakit. Siapa suruh pakai hak tinggi? Rasain tuh. Fiuh. Ternyata gini ya rasanya bener-bener dipedulin sama orang. Nona. Sakit ya? Tianxing, sekarang kamu kan bukan pengawal kecilku lagi. Kamu itu pewaris grup Jin Kuan. Apa kamu nggak ngerasa rendah ngelakuin ini semua? Apapun statusku. Selama kamu butuh. Aku bakal selalu jadi pengawal kecilmu. Si Hao, kan kamu duluan yang mancing-mancing aku. Seumur hidup ini, aku takkan melepaskanmu lagi. Hah? Kenapa tidur lagi sih? Si Hao selalu saja ketiduran di saat-saat paling penting. Sebenarnya kenapa ya? Apa aku kurang menggoda? Hah? Oh, Pak Xie. Malam-malam begini Bapak belum tidur, apa ada hal mendesak? Saya mau tanya satu hal nih. Jadi ada teman saya. Waktu dia lagi bermesraan sama istrinya. Setiap kali sampai di momen puncak, istrinya selalu ketiduran. Tidurnya pules banget sampai gak sadar apa-apa. Itu kira-kira kenapa ya? Coba carikan alasan lain dong. Pak Xie.
Teman yang Bapak maksud itu bukan Bapak sendiri, kan? Bukan saya loh. Kalau teman Bapak itu jago, berarti pasti istri teman Bapak itu. Sama sekali nggak selera sama dia. Itu sih lebih menyakitkan daripada dibilang dia loyo. Aku ketiduran lagi ya? Skenario sialan. Aku lawan kau. Kak Yi-chen. Bukan, kan kakak sudah tunangan dengan orang lain. Masih cari aku buat apa? Kak Yi-chen. Aku melakukan itu karena terpaksa. Cintaku cuma buat kamu seorang. Mana mungkin aku rela pisah sama kamu. Kak Yi-chen. Dulu papaku taruhan sama Jiang Siheng. Kalau aku nggak nuruti kemauan mereka, dia bakal menyerahkanku ke om-om tua. Apa kamu tega? Aku tahu kamu bukan wanita mata duitan. Kalau mau nyalahin, salahin aja si brengsek Jiang Siheng itu. Kak Yi-chen. Aku tahu kakak pasti mencintaiku. Tapi sekarang keluarga kita berdua nggak bakal merestui hubungan kita. Jadi, aku masih butuh bantuanmu untuk satu hal lagi. Katakan saja. Aku ingin kamu mendekati Jiang Siheng dan mengambil hatinya. Kalau kamu yang maju, Jiang Siheng pasti akan luluh dan kembali padamu. Tapi sekarang Jiang Siheng sama sekali tidak mempedulikanku. Apalagi pengawal kecil di sisinya itu sekarang sudah berubah nasib. Menjadi tuan muda besar keluarga Xie. Apa rencananya bisa berhasil? Kau benar-benar berpikir, tuan muda Xie itu tulus mencintai Jiang Siheng. Siheng itu cuma dijadikan pelarian saja. Kak Tianxing. Akhirnya ketemu juga. Chen Yu. Kak Tianxing. Kakak masih ingat aku rupanya. Aku tahu di hati kakak masih ada aku. Siheng, dengarkan penjelasanku. Kak Tianxing. Bukannya kakak sudah janji akan terus bersamaku. Nona Chen, aku sudah bertunangan. Tolong jaga harga dirimu. Bertunangan? Lalu kita ini apa? Hah? Aku selama ini cuma menganggapmu adik. Kamu memang pernah menolongku. Aku bisa memberimu tempat tinggal. Tapi jangan harap lebih dari itu, Siheng. Kak Tianxing. Kak Tianxing cuma milikku seorang. Nona. Kenapa Tuan Muda Xie tidak lanjut bermesraan dengan adik tersayangmu itu? Nona, ini tidak seperti yang Nona pikirkan. Lalu seperti apa? Kak Tianxing. Nona, sepertinya aku pernah cerita padamu. Sebelum aku ditemukan oleh keluarga Xie, aku selalu tinggal di daerah kumuh. Waktu itu aku sakit demam tinggi. Dan dialah yang merawatku. Oh, jadi penyelamat hidup lagi. Bukan, bukan, kami hanya berhubungan sebatas kakak adik. Sama sekali tidak ada hubungan asmara. Percayalah padaku. Benar juga. Bagaimanapun dia pernah menyelamatkan nyawamu. Kau memang harus menjamunya dengan baik. Nona besar. Apa kau tidak marah sama sekali? Kenapa? Kau ingin melihatku marah? Menamparnya dengan keras. Lalu memaki dia karena berselingkuh. Bukan begitu, aku hanya... Ya sudah, bereskan. Kalau begitu aku tanya padamu. Bagaimana caranya tahu seorang istri mencintai suaminya atau tidak? Yang paling gampang, lihat dia cemburu atau tidak. Kalau mencintai seseorang, mata ini tidak akan bisa mentolerir sebutir pasir pun. Kalau di sebelahmu muncul wanita lain. Dan dia tetap tidak bereaksi. Itu artinya wanita ini sama sekali tidak peduli pada pria itu. Pak Xie, saya sudah mengatur Nona Chen tinggal di kediaman Xie. Trik ini benar-benar ampuh. Tentu saja kalau Nyonya benar-benar peduli pada Anda. Melihat Anda membiarkan penyelamat nyawa tinggal di rumah. Lalu kita sedikit membela Nona Chen. Nyonya pasti akan cemburu. Jadi Anda mengakui kalau teman yang Anda ceritakan itu adalah Anda sendiri. Banyak omong.
Hei, hei, Nona. Siapa yang izinkan kau pakai bajuku? Aku ini penyelamat nyawa Kak Yansing, tahu. Cuma pakai sehelai bajumu saja kok. Nyonya, sudah saya halangi. Tapi tidak berhasil. Kamu pergi dulu. Baik, Nyonya. Kalau kau tidak punya baju, aku bisa suruh orang rumah membelikan untukmu. Tapi aku tidak mengizinkanmu menyentuh barangku. Punya kamu, bukannya ini rumah Kak Yansing. Sebelum aku mengusirmu keluar, sebaiknya kau cepat. Aku bicara baik-baik begini demi menghormati jasamu menyelamatkan Yansing. Makanya aku masih sopan padamu. Jangan paksa aku menamparmu. Kau tahu aku ini penyelamat nyawanya. Masih berani bicara begitu padaku. Yang kau selamatkan itu nyawanya, bukan nyawaku. Apa urusannya denganku? Aduh, Nyonya. Nyonya ini gengsian sekali. Apa yang kau sombongkan? Asal kau tahu, yang dicintai Kak Yansing itu sebenarnya aku. Kalau bukan karena dulu aku pergi, dia tidak akan pernah memilihmu. Dasar sinting. Nona Jia. Aku tahu kau cemburu aku dekat dengan Kak Yansing. Tapi kenapa kau sampai memukulku? Kak Yansing. Nona Jiang tidak memukulku. Aku sendiri yang tidak sengaja jatuh. Kau sendiri yang tidak hati-hati. Iya, aku sendiri yang ceroboh. Kalau memang kau ceroboh sendiri. Lalu kenapa kau pasang tampang menyedihkan begitu? HMPH, Kak Yansing. Aku cuma tidak mau kakak khawatir sebenarnya dia. Dia yang memukulku. Iya, betul sekali. Memang aku yang pukul. Wanita sialan ini. Kenapa dia tidak main sesuai skenario sih? Si Hang. Kenapa kau memukul orang? Benar, Presdir memang begitu. Nyonya sedang cemburu. Hah? Bukankah sudah kubilang? Biar bawahan saja yang melakukan hal seperti ini. Kalau tanganmu sakit bagaimana? Kak Yansing, aku ini penyelamat nyawamu. Memang, waktu aku sakit kau pernah merawatku. Tapi aku juga sudah memberimu tempat tinggal. Kau kerjanya cuma makan tidur. Kalau bukan karena aku, kau sudah mati kelaparan. Utang budiku juga sudah lunas. Kak Tianxing. Tega sekali kakak padaku. Kalau kau berulah lagi, aku akan lebih kejam. Kak Tianxing. Kenapa kakak lupa budi begini? Dasar kacang lupa kulit. Memang benar. Kecuali pada si Heng. Aku memang begini orangnya. Karena si Heng tidak menyukaimu. Sekarang, cepat lepaskan baju itu. Lalu enyah dari kediaman keluarga Xie. Kak Tianxing. Kakak, kan tahu bagaimana keadaanku. Aku tidak punya uang. Tidak punya pekerjaan juga. Kalau keluar dari keluarga Xie, aku harus pergi kemana? Niat juga kau. Masih bersikeras mau tinggal di sini rupanya. Boleh saja Bibi Wang. Tolong catat. Mulai hari ini. Dia adalah pembantu di rumah keluarga Xie. Jangan biarkan dia terlihat di depan mata si Heng. Kak Tianxing. Tega-teganya kakak menyuruh penolongmu jadi pembantu. Kalau kau sendiri tidak mau bekerja keras. Salah siapa nasibmu jadi begini? Dasar tidak berguna. Bibi Wang, bawa nona ini keluar. Kak Tianxing. Kak Tianxing. Presiden Xie benar-benar cinta mati pada istrinya. Dia sama sekali tidak membiarkan Nona Jiang menderita sedikit pun. Kamu tertawa kenapa? Kamu sengaja menahan dia di rumah. Cuma demi melihat aku cemburu atau tidak, kan? Tapi kenapa malah kamu sendiri yang tidak tahan? Tahu dari mana? Sikapmu itu jelas sekali. Mana mungkin aku tidak sadar. Hah? Aku? Awalnya memang ingin mengetes perasaanmu. Tapi aku sadar, aku benar-benar tidak tega melihatmu ditindas orang lain. Meski kamu benar-benar tidak mencintaiku. Aku tetap berharap kamu bahagia. Aku sangat mencintaimu. Dan benar-benar tulus menyukaimu. Jangan ragukan dirimu sendiri, ya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ini hadiah untukmu. Nona Lin, bukannya kalian bilang,
Xie Yanxing hanya menjadikan Jiang Ziheng sebagai pelarian saja. Kenapa dia susah sekali digoda? Ah, jangan khawatir begitu. Dulu kau tega meninggalkan Tuan Muda Xie saat dia terluka. Dan mencampakkannya begitu saja. Wajar saja kalau dia masih marah. Tapi tenang saja. Kita masih punya banyak cara. Jiang Ziheng. Kak Yanxing sedang menyiapkan kejutan untukku. Loh, lokasinya di hotel nomor 10. Berani tidak kau datang melihatnya? Aku tidak yakin kau bakal sanggup melihatnya. Kalian tahu tidak? Hari ini Tuan Muda Xie mau bikin kejutan buat siapa? Ah, itu sih sudah jelas. Pasti buat Nona Besar Jiang, kan? Kalau memang benar untuk Nona Besar Jiang. Untuk apa kita disuruh tanda tangan perjanjian kerahasiaan? Tuan Muda Xie itu punya cinta pertama yang baru pulang dari luar negeri. Dia kembali, pasti kejutan ini disiapkan untuk wanita itu. Yah, namanya juga laki-laki. Punya kekasih di rumah. Bukan berarti tidak bisa punya wanita lain di luar. Tuan Muda Xie kan kaya raya. Mana mungkin wanitanya cuma satu? Iya, benar juga. Ayo, jalan. Apa Yanxing benar-benar membohongiku? Nona Li, wanita jalang itu benar-benar datang. Tapi bagaimana kau bisa tahu bahwa dia tidak akan berani melabrak Xie Yanxing secara langsung? Grup Jiang sekarang masih butuh dukungan keluarga Xie. Kalau sampai mereka bertengkar hebat, wanita itu tidak akan punya apa-apa lagi. Tapi ini belum waktunya. Nyonya, kok Nyonya ada di sini? Cuma lewat. Jadi Nyonya sudah tahu semuanya. Benar, aku tahu semuanya. Padahal Pak Presdir sudah mewanti-wanti banget. Jangan sampai Nyonya tahu soal ini. Nyonya, jangan-jangan Nyonya kesini mau cari hiburan sama cowok-cowok ya? Kenapa? Emangnya cuma dia, Xie Yanxing, yang boleh main rahasia-rahasiaan sama aku. Dia sibuk kasih kejutan buat wanita lain. Terus aku enggak boleh cari cowok lain. Hei, Ya. Aku lagi di jalan. ada apa? Nomor 4. Apa si brengsek Xie itu bikin kamu marah lagi? Nomor 4, orang yang aku cinta itu selalu. Tapi kamu. Dulu kita memang ada salah paham. Bisa nggak kamu kasih aku kesempatan sekali lagi? Kalau enggak punya cermin, seenggaknya kamu bisa ngaca di air kencingmu sendiri, kan? Dasar kodok buduk kayak kamu. Biarpun semua cowok di dunia ini mati, aku enggak bakal milih kamu. Aku tahu itu salahku sama Shusue. Tapi di dunia ini, cuma aku yang paling cinta sama kamu. Risih banget sih, pergi sana. Enggak mau. Kali ini, apapun yang terjadi aku nggak akan pergi. Kalau harus pergi, aku maunya pergi ke dalam hatimu. Hatiku sudah mati, Meneyer. Nona Jiang. Panggil semua model cowok paling ganteng di sini buat aku. Siap, Nona. Jiang Zihao, dasar kamu cewek gatal. Halo kakak, halo Nona Jiang. Ini dia stok paling populer dan paling ganteng di tempat kami. Semuanya masih bersih loh. Wah, gila banyak banget model cowoknya. Itu siapa sih? Kayaknya itu putri sulung keluarga Jiang deh. Bukannya dia baru tunangan sama tuan muda keluarga Xie ya? Wah, ini sih berita heboh banget. Iya, bener banget. Kejutan yang disiapkan buat Sihang kali ini. Dia pasti bakal suka banget sama ini. Pak Presdir, gawat. Nyonya ketemuan malam-malam. Sama tuan muda Duan, dia pesan 18 model cowok. Sampai jadi trending topik, apa? Keluar kalian semua.
Si Hao. Jelas-jelas kamu bilang cinta sama aku. Kenapa malah cari cowok lain? Apa aku kurang memuaskan buatmu? Iya, benar. Emangnya cuma kamu yang boleh main rahasia-rahasiaan. Diam-diam nyiapin kejutan buat cinta pertamamu itu. Terus aku dilarang cari hiburan. Kamu ngomong apa sih? Cinta pertama apa? Aku nggak punya yang begitu. Udahlah, Pak Xie. Aku tahu kok kamu sukanya sama si Chen siapa itu. Lagian si Heng itu dari dulu sukanya sama aku. Barusan dia juga bilang ke aku. Sama kamu itu cuma sandiwara doang. Jadi kamu masih belum bisa lupain dia, hah? Kak Iksing, kakak lihat sendiri kan? Jangan sedih, kan masih ada aku. Kak Si Heng itu emang masih belum move on dari Duan Yichen. Tapi kalau aku cuma setia sama kakak Aduh, Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Apa-apaan ini? Dia yang pukul aku. begitu aku keluar, dia buntutin aku terus kayak orang mencurigakan. Malah mau nyerang aku lagi. Ku hajar mati kamu ya. Si Heng kamu nggak suka sama dia. Dasar bodoh. Kok kamu nggak percaya banget sih sama aku? Maaf aku cuma takut kehilangan kamu. Tapi aku beneran gak hianatin kamu. Aku tahu. Kamu tahu. Dari awal juga aku udah tahu. Aku cuma pengen lihat kalian mau main drama apa lagi. Nggak nyangka cuma drama murahan begini. Ternyata kamu lagi yang mau adu domba kita. Pengawal. Seret mereka ke Sungai Gong untuk jadi umpan ikan. Kak Tianxing. Aku ini penyelamat nyawamu. Loh, kalau kakak melakukan ini, apa tidak takut jadi bahan omongan orang? Ah, tunggu sebentar. Sekarang kan negara hukum. Seingatku dia masih punya banyak penagih utang. Bagaimana kalau kita beritahu saja keberadaannya pada para penagih utang itu? Cara mereka pasti lebih kejam daripada sekadar jadi umpan ikan. Ide bagus, ikuti kata nyonya. Itu Jiang Si Heng. Lepaskan aku. Hah? Si Heng, kamu masih marah ya? Masih belum memaafkanku. Bukankah kamu sudah menyiapkan kejutan untukku? Kamu tidak mau mengajakku melihatnya. Baiklah. Kejutan apa sih? Kok main rahasia-rahasiaan begini? Ada. Hari ini ulang tahunku. Benar, Nona. Terima kasih, Yansing. Hanya saja, sejak ibu meninggal, selalu kakek yang merayakan ulang tahunku. Tahun ini kakek masih di rumah sakit luar negeri. Si He. Jadi rindu kakek. Kakek, kok kakek sudah pulang? Cucu kesayangan kakek sedang ulang tahun. Mana mungkin kakek tidak datang? Kakek, bukankah kakek masih harus diobservasi sebulan lagi baru boleh pulang? Kenapa pulangnya lebih awal? Jangan-jangan kakek kabur dari rumah sakit ya? Tentu saja tidak. Soal ini, kita harus berterima kasih pada Yansing. Demi supaya aku bisa pulang lebih cepat untuk menemanimu. Setiap hari dia mengawasi dokter untuk melakukan terapi pemulihan padaku sejak pagi buta. Dan pemeriksaan seluruh tubuh. Sekarang kakek sudah sembuh. Jangan melamun begitu. Ayo cepat buat permohonan. Kue ini Yansing sendiri loh yang buat khusus untukmu. Si Heng, tahun ini biar Yansing saja yang menyalakan lilinnya ya. Aku. Sejak ibunya si Heng meninggal. Aku sudah berusaha sekuat tenaga memberikan segala yang terbaik untuk dia. Sekarang, aku juga sudah tua. Hari-hari ke depan, kalian berdualah yang harus menjalaninya bersama. Kakek bicara apa sih? Bukannya sudah janji mau menemani aku seumur hidup? Haha, jangan salah paham dong. Maksud kakek, sekarang kamu kan sudah ada Yansing yang menemani. Kakek mau pergi mencari kebebasan dan kebahagiaan kakek sendiri. Masa kamu tega membiarkan kakek menjagamu terus seumur hidup? Kakek,
Kakek harus panjang umur ya, pokoknya harus sehat. Ayo, nyalakan lilinnya. Kakek, aku berjanji pasti akan menjaga dan menyayangi si Heng dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, jika Engkau bisa mendengar permohonanku, tolong izinkan aku mengubah takdir. Menulis ulang akhir kisah Yansing dan kakek. Biarkan mereka tetap hidup sehat dan bahagia. Apa? Xie Yansing demi si Jiang Si Heng itu. Sampai tega mengabaikan penyelamat nyawanya sendiri. Shusui, sekarang kita harus bagaimana? Apa kita biarkan saja mereka? Tidak ulang tahun ke-60 nyonya besar Xie sebentar lagi. Dia kan selama ini memang kurang suka sama Jiang Si Heng. Nanti pas waktunya tiba, kamu tinggal kipasi saja baranya. Bikin nyonya besar Xie menentang hubungan mereka berdua. Jangan khawatir, kamu kan anak baik. Nenek pasti akan menyukaimu. Apa kamu akan menjauhi aku gara-gara nenek tidak suka padaku? Terus kamu minta putus? Tentu saja tidak. Kalau begitu, buat apa aku khawatir? Nenek, ayah dan ibu mendadak ada urusan. Mereka akan datang terlambat. Cucu doakan rezeki nenek seluas samudra. Dan umur nenek setinggi gunung. Nenek. Si Heng juga mendoakan nenek banyak berkah. Dan selalu bahagia. HMPH. Punya cucu menantu kayak begini. Bikin aku malas ngomong aja. Nenek, sabar ya, jangan marah-marah. Walaupun kakak jadi trending topik gara-gara main sama model cowok. Tapi aku yakin kakak pasti nggak ngapa-ngapain kok. Kalau kamu berani ngomongin istriku lagi, aku nggak segan bikin hidupmu luntang-lantung lagi. Kenapa kamu galak banget sih? Shusui itu tamu undanganku. Kamu tahu nggak? Kalau nggak ada Shusui, nenekmu ini pasti sudah mati dari dulu. Benar tuan muda. Waktu itu asma nyonya besar mendadak kumat di mal. Kalau bukan karena Nona Shusui cepat sadar dan melakukan pertolongan pertama, nyonya besar memang pantas jadi tokoh utama novel. Saktinya bukan main. Nona kedua keluarga Jiang memang baik hati dan cantik ya. Terus kenapa? Tuan muda Xie dan Nona besar Jiang kan sudah tunangan dari dulu. Lihat tuh sikap nyonya besar. Posisi nyonya Xie belum tentu jatuh ke tangan siapa. Duduklah. Dasar wanita penggoda. Pantas saja cucuku sampai diguna-guna 5 tahun gak pulang ke rumah. Nenek, itu keputusanku sendiri. Gak ada hubungannya sama si Heng. Halah gak usah banyak alasan. Wanita penggoda kan cantik. Kalau jelek mana laku jadi wanita penggoda. Nenek. Lihat nih Shusui kita. Ini baru wanita terhormat. Lembut dan santun. Pengertian lagi. Ih nenek bisa aja. Itu semua memang sudah kewajibanku kok. Kak Xie Xing. Yansing, Shusui sudah kupasin udang buat kamu tuh. Cepat ambil. Kelihatannya Pak Sio Xie ini. Memang penurut banget ya sama omongan neneknya. Kak, ini aku kupasin buat tuan muda Xie loh. Dasar nggak tahu malu. Benar sekali kata nenek. Adikku ini benar-benar tidak tahu malu. Beraninya menggoda tunangan orang tepat di depan muka tunangannya sendiri. Kakak nenek. Nenek jangan marah. Kakak kan nona besar keluarga Jiang. Dari kecil hidupnya selalu dimanja dan mewah. Wajar kalau dia tidak mengerti sopan santun. Tidak seperti aku yang bertahun-tahun terlantar di luar sana. Mengupaskan udang untuk orang tua. Bagiku itu cuma soal tata krama dasar. Aku ini kakakmu. Bisa dibilang aku juga orang yang lebih tua darimu, kan? Aku makan 2 ekor udangmu saja, kamu langsung berlagak terzalimi begitu. Kalau kamu memang sesopan itu, coba sekalian kupaskan udang buat semua orang tua di sini. Kakak maafkan aku. Ini salahku. Aku tidak seharusnya cari perhatian di depanmu. Nak, ini bukan salahmu. Yang salah itu orang yang baru merasakan hidup enak sedikit. Sudah lupa diri dan sok berkuasa seperti nona besar. Nenek. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Kamu adalah penyelamat nyawa nenek. Tahu, kan? Mulai sekarang nenek yang akan membelamu. Kalau punya keinginan apapun,
bilang saja sama nenek. Nenek pasti akan kabulkan. Iya, nenek. Aku tidak menderita kok, aku. Tapi aku memang punya satu keinginan. Kamu menyukai Yansing? Iya. Tapi Kak Yansing dan kakak sudah bertunangan. Aku yang salah, tidak seharusnya aku lancang. Biarpun nenek tidak suka dengan Jiang Siheng. Tapi pertunangan ini sudah telanjur diresmikan. Kalau mau membatalkannya, harus ada alasan yang tepat. Nyonya Besar Xie. Nyonya Besar, kami sungguh tidak bisa menahannya. Nyonya Besar Xie. Saya mohon, restuilah hubungan saya dan Siheng. Kamu pacar gelap Nona Besar Jiang yang digosipkan itu, ya? Benar, Nyonya Besar Xie. Saya dan Siheng sebenarnya saling mencintai. Tapi sekarang Siheng sudah bertunangan dengan keluarga Xie. Situasi ini sudah runyam. Jadi, saya ingin memohon pada Nyonya Besar Xie untuk membatalkan pertunangan Siheng dengan keluarga Xie. Dan biarkan kami bersatu. Duan Yichen, sandiwara apa lagi yang kau mainkan ini? Siheng, sudahlah, jangan membohongi perasaanmu sendiri. Aku tahu kau masih mencintaiku. Pertunangan keluarga tidak boleh main-main. Lagi pula, karena Nona Jiang hatinya sudah milik orang lain. Pertunangan kalian batal mulai sekarang, nenek. Ini tidak pantas. Yansing, nenek tahu Nona Jiang punya jasa padamu. Tapi kalau kamu mau balas budi, Tidak harus dengan menyerahkan hidupmu untuk menikahinya, kan? lagi pula, keluarga Xie kita tidak mungkin membiarkan wanita gampangan masuk rumah ini. Cuma karena pacaran 2 kali, saya dibilang gampangan. Tapi saya dengar-dengar, sejak kakek meninggal, Anda sudah gonta-ganti pasangan berkali-kali. Itu namanya gampangan juga, bukan, Anda? Cukup, aku tidak peduli, Yansing. Kalau kamu memang mau menikah, kamu cuma boleh menikahi Xu Sui. Kalau tidak, nenek akan putuskan hubungan keluarga denganmu. Biarpun nenek tidak mengakuiku sebagai cucu lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkan Siheng. Nenek, sudahlah, jangan buang-buang tenaga. Jiang Siheng, kamu kasih pelet apa ke Yansing? Sampai dia tergila-gila begini padamu. Kalau kamu tahu diri, sebaiknya kamu mundur sekarang. Hah? Tuh lihat, apa ku bilang? Dia itu sama sekali tidak mencintaimu. Memang susah ya melawan orang yang berkuasa. Nenek, dengar baik-baik. Seumur hidup ini aku cuma cinta sama Siheng. Dan cuma mau menikah dengan Siheng. Kalau nenek terus mengacau seperti ini, kami pergi saja. Tuh nenek, Anda lihat sendiri kan. Bukan saya yang tidak bisa hidup tanpa Yansing. Tapi Yansing yang tidak bisa hidup tanpa saya. Kalian ini benar-benar mau bikin aku mati jantungannya. Tuan muda besar keluarga Xie yang terhormat. Malah tunduk disetir sama perempuan. Memang dasarnya tidak dibesarkan di keluarga Xie. Sama sekali tidak punya wibawa orang keluarga Xie. Nenek boleh bilang apa saja soal aku. Tapi aku tidak terima kalau nenek bicara begitu soal Yansing. Dia itu cucuku. Dasar pembangkang. Memang dasar kamu cucu durhaka. Masa aku tidak boleh ngomong begitu? Aku menghormati nenek karena nenek keluarganya Yansing. Makanya aku panggil nenek. Tapi jangan lupa, dulu neneklah yang menghilangkan Yansing. Nenek tahu tidak berapa banyak penderitaan yang dia alami di luar sana selama ini. Kalau tidak mau menebus kesalahan, ya sudah. Tapi sekarang malah menuduh dia durhaka. Kamu. Sudah, tidak usah kamu lagi. Makan saja ini biar mulut nenek diam. Kami permisi dulu. Arg. Perempuan sialan itu, bisa-bisanya bikin Xing Si rela melepaskan segalanya demi dia. Kenapa nasibnya bisa sebagus itu, sedangkan aku? Dari awal nenek memang tidak suka padaku. Ibuku sekarang juga tidak menyukaiku. Kalau bukan karena aku satu-satunya cucu laki-laki keluarga Xie, dia pasti tidak akan mengakuiku. Itu karena dia buta. Dia tidak menyukaimu, tapi aku menyukaimu. Pokoknya kamu milikku. Aku tidak akan membiarkan orang lain menindasmu. Tuan muda, Tuan besar meminta Anda datang ke ruang depan baik. Tunggu aku ya. Iya. Kakak, soal kemarin itu aku salah. Anggaplah segelas anggur ini sebagai permintaan maafku.
Keluarga Jiang cuma punya kita berdua bersaudara. Minumlah anggur ini. Kita rukun-rukun terus ya ke depannya. Hah? Kau sudah datang. Selamat pagi, bos. Aku sudah melihatnya. Malam ini, lihat saja bagaimana kau bisa menang lawanku. Aku sudah muak dengan trik murahan seperti di novel itu. Ternyata benar-benar ada. Tidak mungkin, jelas-jelas aku sudah minum penawarnya. Jangan-jangan plot sampah ini lagi. Hahaha. Hah, Yang mulia, kenapa Anda di sini? Nomor 4. kau ini keracunan. Untukku, Mereka yang ada di antara kita. kita takkan jatuh cinta pada. Kamu. Sesuai alur cerita biasanya. Biasanya pemeran pendukung wanita yang membius pemeran utama wanita. Tapi akhirnya dia sendiri yang kena batunya. Membuat pemeran utama pria dan wanita tidur bersama tanpa sengaja. Malah mempercepat hubungan mereka berdua. Walaupun aku belum keluar dari alur cerita. Tapi ini juga membantuku. Sayang, lagi mikirin apa sih? Tidak dilepas juga boleh kok. Sayang, aku sudah tahan selama ini. Ayolah kasih ke aku ya, kasih ya. Iya, oke, jangan nangis lagi, jangan nangis. Aku kasih deh buat kamu. Ternyata trik sopolos begini memang selalu ampuh ya. Ah, Kak Yi-chen. Loh, kok kamu? Sialan, kenapa malah kau sih? Kau. Mau apa kau? Bodoh, kamu membius Jiang Ziheng. Sekarang dia mau menghancurkan keluarga kita. Satu-satunya cara sekarang cuma lewat pernikahan bisnis dengan keluarga Duan. Anaknya sudah tidur dengan putri kita. Jadi dia harus tanggung jawab. Apa kau ingin menjatuhkan Jiang Ziheng? Aku bisa membantumu. Siapa ini? Sesuai alur cerita di novel, pemeran utama pria dan wanita akhirnya bersatu. Harusnya drama ini sudah tamat. Tapi kok perasaanku nggak enak, ya? Sepertinya aku belum boleh lengah. Sayang, katanya hari ini kamu mau nemenin aku. Direktur Jiang, ayah Anda membunuh asisten kakek Anda di luar negeri, lalu kabur membawa uang perusahaan. Bagaimana menurut Anda? Apa kita proses secara hukum? Kerahkan lebih banyak orang untuk mencarinya. Kalau ketemu, serahkan langsung ke polisi. Bertahun-tahun ini kakek sudah cukup sabar padanya. Biarpun dia ayah kandung saya, kalau melakukan kejahatan, dia tetap harus menerima hukumannya. Baik, Bu. Sayang, kamu kan sudah janji mau nemenin aku hari ini. Sayang, nurut ya, perusahaanku lagi sibuk banget. Nanti kalau urusanku sudah kelar, aku temenin kamu. Oke. Aku juga bisa bantuin kamu, kok.
Nggak usah, aku bisa sendiri. Menantu kita itu wanita karir sejati. Sedangkan anakmu isinya cuma bucin doang. Mana ada istri baru nikah, tiap hari malah sibuk lari ke kantor. Kalau menurutku sih, ini masalahnya ada di anakmu. Ayah, ibu, kalian lagi ngomongin apa sih? Nggak ada apa-apa. Asal kamu tahu ya, kamu itu sebagai laki-laki harus pintar jaga image. Setelah menikah nanti, kau harus lebih memperhatikan citramu. Kalau enggak, nanti istrimu bakal ilfil sama kamu. Benar itu, wanita itu makhluk visual. Nah, coba lihat dirimu sekarang. Semenjak nikah, kamu jadi nggak merawat diri sama sekali. Apalagi si Hang itu gadis yang luar biasa istimewa. Cowok yang antri mau sama dia itu banyak banget, dari Beijing sampai Prancis. Kamu kalau nggak usaha lebih keras, nggak bakal menang saingannya. Apa karena belakangan ini aku jarang latihannya? Ototku mengecil, harismaku hilang. Wah, nggak bisa dibiarin, harus nge-gym lagi nih. Kulitku sampai kerasa kendor begini. Ibu, berikan aku kontak salon kecantikan langgananmu dong. Begitu dong. Nak sayang. Papa percaya padamu loh. Biarpun wajahmu kelihatan agak tuaan sedikit sih. Tampang juga ya masih kalah ganteng sama papamu. Tapi, papa dan mama yakin 100% sama kamu kok. Kamu harus semangat ya. Nah, Hang. Aku pasti akan membuat si He jatuh cinta lagi padaku. Hei. Istriku melihatku. Hah? Kamu suka TV yang seperti apa? Semua yang kamu kirim ini aku suka kok. Suka semuanya. Seragam mungkin lebih cocok ya. Tapi itu terlalu biasa. Aku sih maunya yang lebih bernuansa anak muda. Muda ini maksudnya aku sudah tua ya? Bisa, apapun permintaanmu, aku bisa lakukan seragam. Gak bisa, aku gak boleh biarkan orang lain merebutmu. Belakangan ini aku terlalu sibuk. Sampai gak sempat memperhatikan Yansing. Sepertinya aku harus benar-benar membujuknya. Nona. Kamu sudah gak mau sama aku lagi. Kak, kamu kenapa pakai baju begini? Kalau aku gak pakai trik sedikit, istriku bakal kabur sama orang lain. Kamu itu presiden grup Xie yang terhormat loh. Masa pakai baju begini buat menggoda istri sendiri? Kalau bawahanmu tahu, bisa-bisa. Mereka tertawa sampai sakit perut. Aku gak peduli. Dengar kamu suka cowok berseragam, makanya aku pakai deh. Jangan tinggalkan aku ya, oke? Kami itu cuma lagi diskusi soal seragam sekolah angkatan baru. Mana mungkin aku gak mau sama kamu. Cuma kakek minggu depan mau pulang. Aku ingin cepat-cepat jadi mandiri. Mengurus perusahaan dengan baik. Biar kakek gak perlu khawatirkan aku di sana. Benarkah, istriku? HM. Sendirian aja. Kamu. Apa? Sayang, kenapa? Salah satu proyek utama perusahaan kita. Bakal diserobot orang. Di seluruh grup Jin, siapa yang berani? Siapa lagi yang punya kemampuan nyerobot proyekmu? Grup Changwang. Perusahaan baru yang didirikan Lin Shusue sama Duan Yicheng. Baru setengah bulan udah berkembang secepat ini. Iya, benar. Lin Shusue benar-benar ngeremehin aura tokoh utamamu. Nggak apa-apa. Kesepakatan mereka juga bisa kita rebut lagi. Sayang, butuh bantuanku nggak? Nggak usah. Atas dasar apa kamu yakin aku bakal kerja sama dengan kalian? Cuma karena dalam waktu 3 bulan, kita berhasil bangkit dari boykot orang terkaya di kota Jing. Dan melesat jadi nomor 3 di kota Jing. Coba Bapak tebak, orang di belakang kami dibanding keluarga Xie. Siapa yang lebih hebat? Pantesan kamu berani langsung ngumumin kabar kerja sama kita. Kamu gak takut kalau aku nolak kerja sama?
Anda pasti bakal pilih kami. Karena saya tahu Anda udah lama nggak puas sama Jiang Siheng. Nggak bisa. Ini kesempatan terakhir aku sama Xu Sui. Kalau proyek ini gagal didapat, orang misterius itu bakal ambil lagi segalanya dari kita. Jangan sampai si brengsek ini ngerusak rencana kita. Hah? Chen Yicheng, mau apa kamu? Jangan panik, si Heng tunggu Xu Sui sama Direktur Liu tanda tangan kontrak kerja sama. Baru aku lepasin kamu. Ye Xiang, tolong, cepat ke sini. Aduh, gak usah teriak-teriak. Gak ada yang bisa dengar. Gak sampai 10 menit. Lin Xu Sui bakal resmi kerjasama dengan Direktur Liu. Kamu kan jelas-jelas udah diboikot keluarga Xie dari dulu. Mana mungkin dalam waktu sesingkat ini bisa naik ke peringkat 3 di kota Jing. Tentu saja berkat kemampuan asliku. Sudahlah, jangan berpura-pura. Duan Yichen, kau pikir aku tidak tahu seberapa kemampuanmu? Sebenarnya siapa orang di belakang kalian? Kau sudah sombong selama bertahun-tahun. Pasti sudah menyinggung banyak orang, kan? Bagus sekali, Direktur Liu setuju bekerja sama dengan kita. Si Han, selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya aku sedang menunggu satu kesempatan. Melihatmu benar-benar kami injak di bawah kaki kami. Kau masih saja percaya diri seperti biasanya. Kau ini sebenarnya bodoh beneran atau pura-pura bodoh? Hah? Direktur Liu ini adalah pemegang saham terbesar grup Jiang. Kalau dia memilih kami, itu berarti sebagian besar saham grup Jiang akan memilih kami. Dan membuangmu. Belum tentu siapa yang akan tertawa paling akhir. Baiklah, kita lihat saja nanti. Apa yang terjadi? Kau sengaja melakukannya. Kau baru sadar sekarang. Dasar wanita jalang. Kau bahkan menutup jalan terakhir kami. Nona, di mana bajingan itu? Apa? Dua orang bodoh. Sampai aku sendiri yang harus turun tangan. Sial, tebakanmu benar-benar jitu. Tentu saja, kau tidak lihat siapa aku. Berdasarkan isi novel yang ku tahu, setelah Lin Shusue menandatangani kontrak ini, dia akan menguasai bisnis inti grup Jiang dan berkembang pesat. Sementara grup Jiang perlahan akan hancur karenanya. Oh ya, aku dengar. Jam 3 sore ini, mereka akan menandatangani kontrak di sebuah perusahaan. Pergilah dan rebut kontrak itu atas namaku. Siap laksanakan tugas. Tuan Besar Jiang Siheng sekarang ada di tanganku. Cuma si tua itu sendirian, yang datang ke pabrik Chengjian. Tenang saja, aku pasti akan bawa kakek pulang. Paman Ji, sebenarnya apa maumu? Cepat lepaskan Tuan Besar Jiang. Si tua bangka itu sudah kukurung. Kalau mau ketemu dia, suruh Jiang Siheng ke sini. Kau mau Siheng ke sini? Pasti cuma demi grup Jiang, kan? Kakek Jiang sakit parah. Hal buruk bisa terjadi kapan saja. Lepaskan kakek. Biar aku saja yang jadi sanderamu. Kalau begitu, minum ini. Tak usah khawatir. Ini cuma bubuk pelemas otot. Asal kau meminumnya. Aku akan langsung suruh orang lepaskan si tua bangka itu. Hahaha.
Yaxing. Nona Jiang, Presdir Xie sudah berpesan. Anda tidak boleh ke sana. Minggir, kalau sampai Yaxing mati. Aku juga tak sanggup hidup sendiri. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Keluarga Jiang sudah menyiksaku selama 20 tahun. Jiang Xiheng, sebagai putriku. Malah mau menjebloskan aku ke penjara dengan tangannya sendiri. Kau pikir aku akan lepaskan mereka begitu saja? Biarpun aku mati. Aku takkan biarkan kau menyakiti. Dasar nona besar sialan. Sudah mau mati masih sempat-sempatnya pacaran, bangsat. Percaya tidak, ku tembak pecah kepalamu sekarang. Oh, Yaxing. Cepat juga kau sampai. Kenapa kau kesini? Bukankah sudah kusuruh Lin membawamu pergi? Xie Yaxing, nyalimu besar juga ya. Beraninya kau tinggalkan aku dan bahayakan dirimu sendiri. Jimingde, apa maumu? Selama ini keluarga Jiang tidak pernah berutang padamu. Hah? Tidak berutang. Bertahun-tahun aku di keluarga Jiang. Apa ada satupun dari kalian yang menganggapku manusia? Bertahun-tahun aku sudah kerja banting tulang tanpa mengeluh. Tapi saat ibumu mati, dia tidak memberiku saham sepeser pun. Selama ini, kakek sudah menyerahkan begitu banyak proyek dan sumber daya padamu. Itu karena kebodohanmu sendiri. Kau mengacaukan semuanya. Tapi, kakek tetap mempercayakan bisnis luar negeri padamu. Supaya kau bisa belajar dan mencari pengalaman. Tapi kau malah membunuh asisten kepercayaan kakek. Dan kabur membawa uang perusahaan. Sekarang belum terlambat untuk menyerahkan diri. Tutup mulutmu. Aku tidak sudi dengar omong kosong dari pengkhianat sepertimu. Pilih satu, grup Jiang atau nyawa dia. Grup Jiang adalah hasil jerih payah ibumu seumur hidupnya. Kau tidak boleh menyerahkannya. Hah. Kalau begitu, cepat tanda tangani ini. Dasar budak cinta. Jiang Xiheng, aku tidak menyangka. Putriku yang egois ini bisa jadi begitu setia. Sekarang lepaskan dia, kan? Tunggu dulu. Memangnya aku bilang kalian boleh pergi? Jimingda, kontraknya sudah ditandatangani. Kau mau apa lagi sebenarnya? Setelah kupikir-pikir, aku sudah cukup menderita di keluarga Jiang ini. Hanya mendapatkan grup Jiang saja rasanya terlalu sedikit. Aku ingin kau merasakan penderitaan yang sama denganku. Baiklah. Kau pasti akan sangat menderita melihat ini, kan? Akan. Kembali. Dia. Padahal kau sangat takut rasa sakit. Kenapa dulu selalu kau yang terluka di depanku? Akhirnya aku bisa melindungimu walau cuma sekali. Jangan mati. Bodoh. Ternyata takdir memang tidak bisa diubah. Putri sulung grup Jiang tewas dalam insiden penembakan. Tersangka saat ini telah berhasil diamankan oleh kepolisian. Grup Jiang akhirnya resmi diambil alih oleh putri kedua, Jiang Shuing. Xiheng Hem. Syukurlah kamu gak apa-apa. Mulai sekarang, jangan dekat lagi ya. Demi kamu, aku rela kok. Lagi pula, kamu kan udah tahu semuanya. Aku ini kan peran pendukung wanita yang jahat di novel ini. Mati mengenaskan itu akhir yang wajar banget buat penjahat kayak aku. Siapa bilang kamu penjahat? Buatku, kamu selamanya adalah pemeran utamanya. Bukannya Jiang Xiheng itu sudah mati. Seleramu oke juga. Jelas dong. Sebenarnya waktu aku dengar kabar kematianmu, aku sedih banget loh, lama banget sedihnya. Sebenarnya gimana ceritanya kamu bisa balik lagi? Ceritanya udah tamat, nggak usah pura-pura lagi deh. Harusnya kamu senangkan kalau aku mati. Sebenarnya aku udah tahu semuanya. Kita ini ada di dalam novel yang sama. Aku pemeran utama wanitanya. Dan kamu itu pemeran pendukungku. Sejak kapan kamu tahu?
Pas nikah sama Duan Yichen kali ya? Ah, udahlah nggak usah dipikirin dulu. Aku masih penasaran nih. Gimana caranya kamu bisa selamat waktu itu? Sebenarnya aku udah tahu dari awal. Aku nggak bisa mengubah akhir cerita novel ini. Makanya sebelum pergi, aku sengaja pakai rompi anti peluru. Itu buat mengelabui alur ceritanya. Aku juga udah nyiapin darah palsu. Oh, pantesan aja. Orang egois kayak kamu mana mungkin mau mati demi orang laki-laki. Tapi kalaupun gak ada rompi anti peluru, aku bakal tetap rela mati demi dia. Karena dia pantas mendapatkannya. Iya juga sih, dia memang pantas. Masih ingat kafe ini nggak? Terakhir kali kita di sini gara-gara Duan Yichen. Kita sampai berantem hebat loh. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba kamu mutusin buat cerai sama dia? Hah, setelah nikah tuh ya? Aku baru sadar kalau dia itu cowok yang sok matur banget. Kayak bapak-bapak. Setidaknya aku ini tokoh utama wanita di novel, kan? Masa harus hidup terlunta-lunta seumur hidup? Cuma demi bersama laki-laki macam ini. Harus masak dan melahirkan anak buat dia. Apa-apaan sih? Aku sih nggak sudi. Jujur saja, aku jadi agak kagum padamu. Siapa yang minta kamu kagum? Hah,